Hindari yang namanya potensi bahaya. Siapa tahu. Jadi siapa tahu ada dari kita atau orang di sekitar kita, bila mana ada ular kemudian dia tergigit. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kira-kira bagaimana? Nah, mungkin saya akan menanyakan nih, Bapak Ibu yang di sini dulu. Kalau tergigit ular, apa yang Bapak Ibu lakukan? Oke, matur nuwun. Ada lagi daerah sini kira-kira? Kalau tergigit ular apa yang harus dilakukan? Ya, oke. Bapak yang di sini? Iya, saya pernah lihat siapa itu, dia disiram bekas lukanya itu air panas. Oke ya, air panas. Asap itu. Kemudian ada informasi mengenai dikunyah dengan bawang merah. Oke, ya. Nah, oke. mohon Siap. penjelasan. Oke, makasih. Keplok tangan dulu untuk Ibu dan Bapak. Tapi, apakah yakin bila mana digigit ular yang tadi, kemudian melakukan gerakan-gerakan tadi, kemudian sembuh? Yakin enggak kira-kira? Berarti nggak yakin, karena hanya katanya kan gitu. Jadi kita biasanya hanya katanya. Kemudian mohon maaf Ibu, pada saat ada yang tergigit ular kemudian menggunakan itu, kemudian sembuh, mungkin saja itu adalah 85% ular. Dimana ular itu bila mana menggigit tidak berbahaya, tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan kematian. Dan ini yang paling banyak. Yang paling banyak kita ketemu adalah ular-ular yang tidak berbahaya. Kalaupun itu adalah ular yang berbahaya, kalaupun itu adalah ular kobra, di sini ada kondisi di mana pada saat ular kobra menggigit, dia tidak menyuntikkan bisa. Ular yang berbisa itu hanya sebagian kecil saja yang dia pada saat menggigit menyuntikkan bisa, selebihnya hanya mengancam. Jadi pada saat dia menggigit, dia tidak menyuntikkan bisa, maka tidak terjadi bahaya. Itu, ini yang paling banyak. Kemudian paling banyak lagi adalah orang-orang yang pada saat tergigit ular, yang melakukan disedot, seperti Pak Lukas katakan. Kemudian ada lagi yang dia diikat, sehingga katanya racunnya agar tidak cepat ke jantung. Dan satu lagi Bapak yang di sebelah sini mengatakan disiram dengan air panas. Kalau air panasnya menggunakan Tremos yang merek itu ya mungkin. Tetapi untuk Tremos yang lain tidak, karena itu sebenarnya hanya untuk iklan Tremos. Memang bisa ular pada saat dia disuntikkan ke dalam tubuh kita, kemudian tubuh kita itu dirusak dengan air panas, dengan ketinggian suhu yang mungkin sangat tinggi, mungkin bisa saja terjadi adalah rusak ya, tempat kita yang kita disiramkan itu rusak, bisa terjadi seperti itu, atau juga bisa katanya netral, mungkin bisa, tetapi Bapak mungkin tidak akan mau melakukan itu. Betul nggak kira-kira? Tidak akan mungkin mau melakukan itu. Bahkan kalau kita tergigit ular di tangan, kemudian kita potong, mungkin sembuh. Tetapi kita tidak mungkin melakukan itu kan? Kita potong tangan atau kita siram tangan kita yang tergigit ular dengan air yang panas mendidih yang sangat tinggi. Karena kalau hanya hangat kuku, diginikan hanya hangat kuku, itu tidak ada fungsinya. Jadi tetap saja bahwasannya racun itu akan berbahaya. Nah, terus bagaimana yang betul Bapak Januan gitu? Nah, jadi gini, masyarakat awam, jadi termasuk saya dulunya, rekan-rekan Exalos dulunya, menganggap bahwasanya bisa ular itu mengalir melalui darah. Sehingga orang-orang yang tergigit ular, dia akan berusaha bagaimana caranya racun yang ada di dalam darah tidak segera ke jantung agar tidak berbahaya, katanya seperti itu. Padahal tadi saya ulangi bahwasanya bisa ular dia tidak mengalir melalui darah, sehingga usaha-usaha untuk mengeluarkan darah, menghentikan peredaran darah, menyiram
tempat yang tergigit dengan air panas itu tidak ada fungsinya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus ketahui bahwasanya bisa ular itu dia mengalir melalui kelenjar getah bening. Yang ngomong bukan Janu, yang ngomong adalah ilmuwan di dunia ini. Jadi di WHO. Mereka melakukan uji coba berpuluh-puluh tahun sampai dengan muncullah kesimpulan. Di situ adalah guideline WHO 2016 tentang tata laksana pertolongan pada gigitan ular. Bahwasanya bisa ular tidak mengalir melalui darah, melainkan kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening ini dia akan mengalir bila mana kita melakukan kontraksi otot. Jadi pada saat tangan tergigit, kita melakukan gerakan. Misalkan kita pijat, kita sedot, bahkan kita ikat, ini akan menimbulkan gerakan. Bahkan ini akan membuat menyebar. Nah, fase ini, fase di mana bisa ular tidak menyebar, kita tidak melakukan gerakan, itu disebut sebagai fase lokal. Jadi, fase di mana kita pada saat tergigit tidak melakukan gerakan, disebut fase lokal. Kemudian, bila mana kita terlalu banyak gerak, kemudian kayak Bapak mungkin disedot, atau dipijat-pijat, maka itu disebut fase sistemik. Jadi bisa ular dia mengalir menyebar, kelenjar getah bening mengalir menyebar, itu disebut fase sistemik. Nah, pada fase lokal sebenarnya dia akan sembuh tanpa pertolongan anti bisa. Jadi dia akan sembuh dengan sendirinya. Dia akan dibuang oleh imun tubuh kita. Jadi imun kita ini udah kuat, sudah bisa membuang dia, tidak perlu anti bisa. Toh anti bisa yang ada di Indonesia itu hanya ada satu jenis di Indonesia, baru mampu membuat satu jenis anti bisa yang hanya digunakan untuk 3 jenis ular, yaitu Najas putatrik atau kobra Jawa, Rhodostoma atau ular ranjau darat atau gibuk, kemudian Bungarus fasciatus atau welang, hanya ular itu saja. Selebihnya ada 77 jenis ular yang berbisa di Indonesia. Nah, hanya 3 saja, artinya ada 74 jenis dia tidak memiliki anti bisa. Nah, ini suatu hal yang sangat mencekam miris, saya bilang. Nah, maka disinilah pengetahuan ini penting. Pengetahuan bagaimana caranya bila mana kita tergigit ular, terutama adalah ular berbisa. Bahwasanya bisa ular itu pada saat dia menggigit disuntikan ke dalam tubuh kita, maka dia tidak akan mengalir bila mana kita tidak melakukan kontraksi otot. Disebut dengan fase lokal dan ini akan sembuh dengan sendirinya. Saya minta sukarelawan dari Exalos 2, dari Bapak atau Ibu yang di sini 1 orang sebagai korban. Tidak digigitkan, tetapi kita akan memperlihatkan caranya bila mana tergigit ular. Silakan maju. Minta 1 orang sukarelawan. Hanya untuk praktek? Cuma untuk praktek saja. Monggo Bapak. Kita misalkan Bapak ini tergigit ular di telapak, misalkan kita katakan tergigit di ini, dan kebetulan adalah Bapak ini tidak tahu ular ini berbisa atau tidak berbisa. Yang terpenting pertama kali yang dilakukan Bapak ini adalah bukan menangis, bukan panik, tetapi tetap tenang. Kemudian minta pertolongan temennya, mungkin karena temennya ini adalah sama-sama di sini udah teredukasi, sehingga nanti bisa menolong. Yang dilakukan adalah tenang, cari tempat yang enak. Mungkin di situ ada bawah pohon, jadi jangan sampai nanti di tempat panas, nanti meninggalnya karena dehidrasi. Jadi cari tempat yang enak, yang teduh. Kemudian bila mana tidak perlu di sini aja. Bila mana nggak perlu, di sini aja Pak. Bila mana misalkan ada lendetan, dilendehkan. Mungkin di pohon atau di tembok dilendehkan. Kemudian
cek di tempat yang tergigit, adakah di situ sesuatu yang mengganggu, contohnya cincin atau jam. Gitu ya. Jadi cincin atau jam bisa dilepas. Cincin, jam dilepas. Setelah itu cari alat apapun. Jadi alatnya adalah alat apapun. Tidak perlu harus sama dengan yang Exalos punya. Bisa dengan bambu, bisa dengan kayu. Kemudian lakukan pembidaian. Di sini yang tergigit di sini, Pak. Ya. Ya, jadi lakukan pembidaian. Ya, jadi diikat seperti ini ya. Untuk ikatan ini dia kuat, tetapi tidak membuat peredaran darah terhambat. Di mana peredaran darah ini membawa nutrisi dan juga oksigen. Nah, ini kalau misal terhambat akan terjadi hipoksi atau mati jaringan. Nah. Oke ya, sudah. Coba Bapak berdiri dulu. Nah, kita lihat. Caranya seperti ini. Kuat tetapi dia tidak menghambat peredaran darah. Seperti ini. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Kalau misalkan kita rescuer, mungkin kalau kita menjelaskan ke Bapak Ibu sangat lama. Kalau kita ada identifikasi dan lain-lain. Identifikasi dan lain-lain. Sehingga kita bisa menentukan ular ini berbisa atau tidak berbisa. Tetapi kalau kita awam, yang penting adalah begini dulu. Karena apa? Bila mana ular ini berbisa tinggi sekalipun, ini akan membuat bisa ular tidak menyebar. Sehingga dia disebut fase lokal. Dan fase lokal ini dia akan sembuh karena imunitas tubuh. Jadi yang terpenting adalah imunnya dinaikkan. Caranya dengan apa? Dengan makan enak, dengan minum enak, kemudian istirahat yang cukup. Itu saja. Kemudian silakan Bapak Ibu mungkin menelpon kami, nanti ada nomornya di file, ada Instagram kami juga, silakan dicek, telepon kami agar kami bisa identifikasi. Silakan Pak duduk. Agar kita bisa identifikasi apakah ini ular berbisa atau tidak berbisa. Karena bila mana itu adalah ular yang tidak berbisa, pengobatannya hanya seperti tertusuk duri. Jadi hanya seperti tertusuk duri atau terpotong pisau. Hanya itu saja.